Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau sesaat lagi kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mengawalinya dengan doa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, tolonglah kami yang lemah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, saya mengajak kita semua untuk membuka kitab Ratapan. Pasal yang ketiga, ayat 55 dan ayat yang ke-57. Saya bacakan demikian. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Ayat 57, Engkau mendekat ketika aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita berada dalam kondisi kehidupan yang sangat berat, dihantam oleh berbagai macam persoalan, oleh berbagai macam pencobaan yang tidak kenal ampun dan tidak kenal belas kasihan. Kemudian kita merasa bahwa kita berada pada titik paling rendah dalam kehidupan kita. Barangkali kita akan kemudian mengatakan, ya sudahlah, apapun yang akan terjadi, terjadilah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa makna kata-kata itu? Apakah kata-kata itu menyatakan atau mencerminkan bahwa kita siap menghadapi situasi yang paling buruk sekalipun? Saudara yang terkasih, saya khawatir bahwa ungkapan tadi, kata-kata tadi, tidak menunjukkan kesiapan kita untuk menghadapi situasi yang sangat buruk. Tetapi lebih mengungkapkan keputusasaan kita. Kita kehilangan pengharapan. Kita tidak punya lagi harapan sama sekali. Sehingga kemudian kita mengatakan, ya sudah, apa yang terjadi, terjadilah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita diajak untuk membaca sebuah kitab. Judulnya pun sudah menggambarkan apa kira-kira isi kitab ini. Judulnya Ratapan. Berisi tentang ratapan umat Israel. Karena apa? Karena Yerusalem dan Bait Allah sudah dihancurkan, sebagian penduduk Yerusalem dibuang ke Babil. Kerajaan Yehuda sudah lenyap, hancur lebur. Padahal kerajaan Yehuda itu diyakini sebagai kerajaan Daud. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu merupakan satu pengalaman yang sangat pahit yang dirasakan oleh Israel. Baik sebagai bangsa maupun sebagai umat Tuhan. Tidak ada kebanggaan lagi. Segala sesuatunya sudah hancur. Bahkan tidak jarang orang Israel berpikir atau memandang kehancuran Yerusalem dan Bait Allah itu menunjukkan bahwa Allah mereka, Yahweh, sudah kalah oleh dewa-dewa Babil. Sudah diremukkan oleh dewa-dewa Babil. Jadi bisa dibayangkan kehancuran yang dirasakan oleh bangsa Israel. Itu sebabnya digambarkan mereka berseru dari lubang yang sangat dalam. Lubang yang sangat dalam itu bisa dipastikan kondisinya gelap dan orang yang berada di dalam lubang yang sangat dalam tadi tidak mungkin keluar dari sana. Mereka atau orang itu sudah terjebak sampai mati. Tidak ada harapan untuk bisa keluar. Tetapi justru di sini dikatakan, ketika aku berseru dari lubang yang dalam, memanggil Tuhan. Apa yang kemudian terjadi? Tuhan mendengar, Tuhan mendekat, dan Tuhan berkata, jangan takut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam keadaan hancur, tidak semua orang Israel berada dalam keputusasaan yang mendalam. Penulis kitab Ratapan ini mau menguatkan saudara-saudara sebangsanya untuk mengatakan dalam keadaan yang seberat apapun, sepahit apapun, segelap apapun,
Di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Orang yang berada pada titik paling rendah sekalipun, ketika berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyapanya dan meneguhkan atau menguatkannya dengan kata-kata yang sangat jelas, jangan takut. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan keadaan kita? Bagaimana ketika atau bagaimana kalau kita juga berada dalam kondisi yang sangat berat? Jangan biarkan keputusasaan menguasai kita. Sebagai orang beriman, percayalah di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Dan di dalam Tuhan kita selalu mendapatkan kekuatan. Tuhan tidak pernah menutup telinga bagi seruan dari anak-anaknya yang membutuhkan pertolongan. Setiap anaknya yang berseru kepadanya akan didengar. Dan Tuhan mendekat, Tuhan menjawab, jangan takut. Tuhan punya kekuatan, Tuhan punya kuasa untuk menolong kita semua. Percayalah, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh meneguhkan dan menguatkan kami. Biarlah kami senantiasa berpegang pada Tuhan, bersandar pada Tuhan, dan berseru kepada Tuhan. Sebab di dalam Tuhan sajalah pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.